Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah. Ketemu lagi nih sama aku Aping, yang akan menemani live hari ini selama 60 menit ke depan. Sebelumnya aku mau nanya nih untuk suara aku udah terdengar jelas nggak ya? Udah oke kah suaranya? Karena di sini lagi geluduk-geluduk nih teman-teman. Suaraku udah oke kah? Ya. Oke deh kalau gitu. Semoga suaranya aman nih ya, sobat pasar modal semua sampai nanti live berakhir gitu. Nah, oke nih. Sebelumnya gimana nih kabar sobat pasar modal syariah semuanya? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan jika sobat semua ada kegiatan di luar rumah, eh, apa namanya, jangan lupa nih untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M-nya ya. Nah, sebelum mulai live, bukan sebelum mulai live sih, tapi sebelum kita bahas untuk materi, aku mau kasih sedikit informasi nih kalau pasar modal syariah setiap minggunya itu akan ada segmen spesial nih teman-teman, yaitu ngopi bareng, ngobrol investasi bareng para pelaku komunitas investasi yang akan live setiap hari Jumat di jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi sobat semua bisa nih pantengin terus Instagramnya Pasar Modal Syariah di Jumat sore, karena insya Allah juga Pasar Modal Syariah akan mendatangkan narasumber-narasumber yang keren juga nih gitu. Dan mungkin untuk sobat pasar modal syariah semua yang baru mau belajar investasi atau mungkin kepo dengan apa sih pasar modal syariah kayak gitu. Nah, mungkin nih sobat semua bisa cek highlightnya Instagram pasar modal syariah nih, karena di sana nanti sobat semua akan mendapatkan informasi dan juga tips-tips mengenai gimana cara membeli sukuk, ya, terus bagaimana cara membeli reksadana dan lain sebagainya, insya Allah lengkap gitu. Jadi jangan lupa untuk dicek highlightnya ya sobat semua. Nah, untuk di live hari ini dalam segmen ngopi bareng, ngobrol investasi bareng pasar modal syariah, kita akan membahas mengenai panjang nih sobat semua untuk judul live kita hari ini. Kita akan membahas seputar prospek reksadana syariah pendapatan tetap di tengah penurunan suku bunga dan ketidakpastian pasar global nih sobat. Bersama narasumber kita juga pastinya. Hari ini akan ada Mas Dharma Yuda. Beliau merupakan Head of Fixed Income Fund Manager Trimega Asset Management nih. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita invite langsung aja ya Mas Yudanya sebentar. Sebentar ya. Ya, kita tunggu dulu nih sampai Mas Yudanya join, oke? Okay? Iya. Halo Mas Yuda, apa kabar nih Mas? Halo, sore Mbak Aping. Iya, gimana Alhamdulillah Mas sehat. kabarnya? Sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Oke deh, Gimana? kalau gitu mungkin bisa nih Mas Yuda sapa dulu Sobat Pasar Modal Syariah dan teman-teman Trimega yang lagi nonton live hari ini nih Mas, gitu. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Saya Dharma Yuda selaku Head of Fixed Income Fund Manager dari Trimega Asset Management. Senang sekali nih saya diundang oleh OJK Pasar Modal khususnya yang syariah ya untuk join IG live di sini untuk sama-sama kita diskusi bareng-bareng mengenai kondisi pasar modal khususnya di fixed income syariah ya. Iya, Gitu. betul. Mungkin salam kenal juga nih sama Mbak Aping yang kita Salam pertama kenal kali. juga. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk tema live hari ini, kita kan akan membahas mengenai prospek reksadana syariah, pendapatan tetap di tengah penurunan suku bunga dan ketidakpastian pasar global nih ya Mas. Karena meskipun begitu, investasi saat ini sepertinya jadi salah satu cara bagi masyarakat untuk menyimpan sekaligus menambah pundi-pundi cuannya nih. Nah, salah satunya dengan reksadana syariah pendapatan tetap ini ya Mas, karena untuk live kita hari ini kita akan fokus membahas
mengenai reksadana pendapatan tetap nih, sobat semua. Jadi jangan lupa deh pantengin terus nih sampai live kita selesai. Jadi mungkin kalau misalkan nanti teman-teman dari Trimega dan sobat pasar modal syariah punya pertanyaan, boleh juga add di komennya biar nanti kita bahas juga nih untuk hari ini. Nah, sebelum kita explore lebih dalam tentang reksadana syariah pendapatan tetap nih, mungkin Mas Yuda bisa jelasin nih secara sederhana, kira-kira bagaimana sih Mas kondisi ekonomi global dan Indonesia saat ini gitu. Oke, saat ini memang kita semenjak tahun lalu ya, saya ingat itu di bulan Maret tanggal 11 kita di dunia ini dideklar pertama kali bahwa dunia ini mengalami yang dinamakan pandemi akibat COVID-19 ini ya. Ya, Sudah berjalan 1 tahun, kita lihat iya, sendiri juga memang sudah ada improvement ya dari sisi penanganan. Sebenarnya dari sisi saat ini sih sebenarnya bisa kita katakan kondisi dunia maupun perekonomian di Indonesia ini sangat kena impact dari COVID-19 ini ya. betul. Tetapi kita melihat ada secercah harapan dengan adanya program vaksinasi yang saat ini sudah berlangsung ya di dunia maupun Mm-mm, di Indonesia. Jadi benar-benar. dengan adanya vaksinasi ini, saya berharap dan kita bisa berharap bahwa kita akan segera keluar dari pandemi ini dan kegiatan atau aktivitas ekonomi itu bisa kembali berjalan sesuai dengan sebelum kondisi pandemi ya Mbak ya. Betul, Jadi amin. mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini dan roll out dari vaksin ini bisa berjalan dengan cepat, kondisi atau aktivitas ekonomi itu bisa berjalan dengan normal lagi. Gitu Mbak. Oke deh, amin amin. Iya sih, memang mungkin udah ada beberapa yang udah divaksin juga gitu kan. Apalagi Ya, mungkin udah yang vaksin pertama, udah yang tinggal vaksin yang kedua kayak gitu ya Mas. Nah, betul. tapi nih Mas, kalau misalkan aku ngelihat gitu ya, Jakarta tuh udah mulai ramai lagi nih, udah mulai macet lagi. Apakah sebetulnya nih Mas, kita ini tuh udah keluar dari masa pandemi karena yang tadi aku bilang, kita udah ngelihat nih Jakarta udah mulai macet gitu dan tempat-tempat yang publik tuh udah mulai ramai gitu. Nah, itu gimana tuh Mas? Oke, kalau sebenarnya definisi kita udah keluar dari pandemi belum ya Mbak ya, karena Iya, kita masih ada kalau kita lihat daily-nya sekarang mungkin total di Indonesia itu sekitar yang terinfeksi itu 6.000 sampai 7.000, hmm, walaupun angkanya ini atau kurvanya sudah turun dari kemarin tuh sempat rata-rata di atas 10.000 ya Mbak ya. Mungkin ini salah satu bentuk dari yang namanya manusia itu kan selalu beradaptasi ya Mbak ya. Kayak kita betul. aja pas tahun lalu mungkin belum belum terbayangkan gitu kita bisa WFA terus IG live saat ini ataupun Benar. meeting-meeting via Zoom Semuanya ataupun udah daring ya kita Mas. benar semuanya Hmm, lewat digital itu. Jadinya kelihatannya sih rakyat Indonesia ini masyarakat Indonesia itu sudah mulai adjust dengan kondisi saat ini dan juga kalau kita lihat prokes atau kesadaran masyarakat Indonesia itu khususnya di Jakarta ya Mbak ya sudah mulai improve mengenai hmm, protokoler kesehatannya sudah dijalankan dengan benar gitu. Jadinya betul. pelan-pelan nih aktivitas ekonomi, mal-mal, terus juga restoran sudah mulai buka dan mungkin saya sendiri juga udah mulai berani ke mall gitu karena saya baca Hmm, research juga as long as kita nggak buka masker, kita bisa kita moving dan jaga prokes, ya insya Allah kita nggak terinfeksi oleh COVID gitu. Dan ini kan saat ini program vaksinasi ini kan kita sudah dijalankan ini baru nakes dan lansia ya betul. mudah-mudahan nanti di bulan April vaksin mandiri ini bisa berjalan dan jadi masyarakat swasta itu sudah bisa mendapatkan vaksin dan ini mempercepat proses pemulihan ekonomi gitu Mbak. Jadi Ya, kalau kita benar. lihat saat ini belum keluar dari pandemi tapi sudah ada harapan dan sudah ada progres bahwa ini kita menuju keluar dari pandemi Mbak. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan apakah ini berarti sektor real saat ini sudah mulai membaik ya? Dan apakah Oke. berpengaruh ke sektor keuangan saat ini nggak sih, Mas? Ya, kalau ini Mbak sektorial sih dari Mm-mm, numbersnya memang masih belum strong ya, tapi mm-mm. dari data-data ekonomi mulai menunjukkan bahwa ada geliat ekonomi Mbak saat ini. Oke. Kalau di sektor finansial kan memang berjalan lebih dulu dibanding sektorial ya. Ya, ada Mm-hmm. teori yang mengatakan bahwa
sektor financial itu berjalan 6 bulan sampai 1 tahun lebih cepat dibanding sektor real gitu. Jadinya bisa dilihat waktu pertengahan tahun 2020 itu mulai ada recovery di financial Mm-mm. market ya, khususnya di harga obligasi maupun harga-harga saham, Mbak. Jadi at that time itu udah mulai jalan dan ini menunjukkan arah penguatan di IHSG maupun di obligasi kita gitu. Jadinya kalau dilihat dari sektor financial sih memang sudah menunjukkan atau bisa dikatakan ini sebagai early indicator ya Mbak ya, bahwa sektor real ini Mm-mm. pelan-pelan akan pulih gitu. Jadinya ini Oke, sangat iya. berimpact ke sektor real maupun sektor financial seperti itu Mbak. Betul, karena meskipun kita dalam keadaan pandemi saat ini, yang namanya hidup juga harus tetap terus berjalan gitu ya, Mas. Betul, betul Mbak. Mm-mm. Nah, jadi tapi nih Mas, kira-kira apakah saat ini BI Rep dan Fit itu cenderung menurun walaupun inflasi ada kemungkinan menaik nih? Dan bagaimana sih Mas kira-kira dampak terhadap produk investasi syariah itu sendiri gitu? Oke, kalau sebenarnya kan apa yang dilakukan The Fed maupun Mm-mm. Bank Indonesia menurunkan suku bunga sampai ke level terendahnya ya yang pernah terjadi ini kan sebagai salah satu bentuk respon kebijakan moneter yang Ya, dilakukan untuk menstimulasi supaya ekonomi ini bergerak nih. Karena sebenarnya kan krisis yang terjadi saat ini berbeda dibandingkan krisis-krisis dibanding tahun 2013, 2008 bahkan 98. At that mm, time krisisnya itu terjadi karena krisis financial dan memang terjadi karena krisis ekonomi. Gitu. Kalau saat ini kejadian karena krisis kesehatan, Mbak. Krisis kesehatan ini yang oke, menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Jadi sebenarnya krisis ekonomi ini dibuat karena memang kita tidak boleh keluar menjaga aktivitas keluar rumah maupun aktivitas ekonomi. Jadinya ekonomi itu kena impact. Tapi problemnya itu adalah di krisis kesehatan. Nah, apa mm, yang dilakukan oleh teman-teman di Bank Indonesia, teman-teman di Departemen Keuangan selaku pemangku kebijakan fiskal, itu melakukan kebijakan-kebijakan yang akomodatif supaya ini ekonomi ini nggak hancur dan kalau mm, ekonomi hancur itu kan berbahaya kan jadinya udah kena betul, krisis kesehatan, krisis ekonomi gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh The Fed maupun bank sentral seluruh dunia termasuk Indonesia menjaga nilai apa namanya suku bunga tetap rendah ini supaya untuk menstimulasi ekonomi gitu. Dan ini kelihatannya udah mulai ada kelihatan pergerakan atau improvement di ekonomi ya Mbak, khususnya di mm, Amerika mm, makanya angka inflasi itu pelan-pelan merangkak naik nih Mbak. Gitu. Kalau di oke, Indonesia sih datanya belum begitu strong, tapi aktivitas ekonomi sudah menunjukkan uh, pergerakan yang lebih baik gitu. Nah, sebagai implikasinya adalah inflasinya itu naik di Amerika Serikat itu menyebabkan harga obligasinya turun. Jadi US Treasury yield-nya itu naik Mbak di Amerika. Itu menyebabkan oke, beberapa mungkin 1 bulan terakhir ini ada fluktuasi khususnya di pasar obligasi ya. Dan itu memang secara tidak langsung memberikan impact negatif ke harga-harga obligasi maupun obligasi syariah seperti itu karena memang dengan kenaikan US Treasury itu semua aset kelas obligasi di seluruh dunia itu nggak ada yang imun Mbak karena memang biasanya mm, itu mm, mm. terjaga antara spread di obligasi di negara-negara emerging market seperti Indonesia dengan harga obligasi di Amerika Serikat. Tetapi observasi kita Mbak kondisi yang terjadi saat ini kita lihat ini hanya sementara karena ini sebagai suatu reaksi dari pelaku pasar di Amerika Serikat melihat oh apakah ini inflasi akan shoot up naik tinggi Mm, dan mm. ini implikasinya mereka harus menjual obligasinya dan karena inflasi naik yieldnya mereka tergerus kan kalau di level masih di bawah jadinya ini menyebabkan yield obligasi US Treasury naik gitu jadinya ini hanya sementara karena statement resmi dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan tapering gitu atau melakukan yang dinamakan naikin mengurangi bond buying program yang sudah dilakukan di 2020 di tahun 2021 ini mereka akan tetap berlangsung dan tidak akan melakukan normalisasi suku bunga The Fed. Jadi mereka Mm, tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat gitu. Karena kan yang ditakutkan oleh para pelaku pasar adalah suku bunga naik itu menyebabkan yield obligasi itu naik. Jadi naik urutannya itu ya. inflasi naik direspon oleh oleh bank sentral menaikkan suku bunga. Itu nanti direspon lagi yieldnya juga akan naik tuh Mbak dan itu akan impact ke seluruh dunia
gitu. Itu yang Hmm. terjadi di tahun 2013, apa yang disebut namanya taper tantrum crisis gitu. Kalau saat ini kita lihat masih jauh Mbak itu terjadinya. Makanya kalau kita lihat ini hanya sementara dan bisa dimanfaatkan oleh para investor ya untuk masuk membeli aset-aset khususnya obligasi konvensional maupun obligasi syariah di harga yang quote unquote lebih murah dibandingkan awal Lebih tahun murah seperti ya. itu. Iya. Oke, jadi begitu ya Mas. Nah, mungkin nih Mas, karena hari ini kita fokusnya ngebahas mengenai reksadana syariah pendapatan tetap, mungkin di sini juga Sobat Pasar Modal Syariah dan mungkin teman-teman Trimega juga nih ada yang apa namanya beberapa mungkin ada yang baru mau mulai investasi atau masih bingung nih kira-kira apa sih reksadana syariah sebelum kita lanjut nih ya Mas. Jadi mungkin bisa nih dari Mas Yuda gitu menjelaskan dulu nih apa sih Mas kira-kira reksadana syariah pendapatan tetap itu dan bagaimana nih karakteristik produknya itu sendiri kayak gitu. Oke. Reksadana itu adalah suatu bentuk atau wadah yang menghimpun dana dari masyarakat ya, itu secara teorinya dan secara definisi dari OJK-nya, dan diolah oleh profesional, yaitu manajer investasi. Hmm. Mungkin kalau di kantor saya tempat bekerja namanya Trimega Asset Management ya, selaku manajer investasinya, dan dikelola oleh fund manager seperti saya ya. Jadinya uang yang dikumpulkan itu akan dibelikan aset-aset financial gitu. Kalau misalnya reksadana pendapatan tetap, itu ada aturan dari OJK harus minimum berinvestasi 80% di instrumen obligasi syariah atau obligasi Hmm. yang di-approve atau masuk daftar efek syariah. Nah, itu bisa bermacam-macam, Mbak. Jadinya bisa obligasi negara yang syariah, obligasi korporasi syariah. Dalam hal ini reksadana pendapatan tetap syariah. Secara karakteristik, reksadana pendapatan syariah itu akan lebih beresiko dari sisi volatility dibandingkan reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang itu kan aset dasarnya atau underlying asetnya itu adalah deposito ataupun obligasi-obligasi syariah yang kurang dari 1 tahun. Hmm. Jadi secara durasi itu lebih pendek dibandingkan reksadana pendapatan tetap, karena mostly reksadana pendapatan tetap itu adalah aset allocation-nya itu di obligasi yang tenornya lebih dari 1 tahun, dan itu akan lebih volatile dibandingkan reksadana pasar uang. Tetapi secara jangka panjang itu akan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Kenapa? Hmm. Karena obligasi yang tenor lebih panjang itu akan memberikan kupon yang lebih tinggi dibandingkan instrumen-instrumen pasar uang syariah seperti itu. Dan secara pengelolaan itu hanya boleh berinvestasi di aset-aset obligasi maupun pasar uang. Kita tidak boleh membeli saham syariah seperti itu. Jadinya secara risiko itu akan lebih tinggi, risiko volatility ya, dibandingkan reksadana pasar uang. Tetapi secara risiko kalau kita compare dengan reksadana saham syariah itu tentu lebih tidak berisiko secara volatility dibandingkan reksadana saham syariah, karena reksadana saham syariah itu kan membeli instrumen-instrumen saham yang masuk dalam daftar efek syariah, dan itu tidak menerima kupon kan Mbak. Jadi pure karena Hmm. kenaikan harga ataupun dari dividen saja. Kalau dari obligasi ini kan kita masih menerima kupon. Jadinya volatility harga itu seperti yang terjadi saat ini dalam 1 bulan saat ini kita tetap menerima kupon yang fix Mbak. Cuman yang berubah mark to marketnya itu adalah dari harga obligasi. Seperti itu. Tapi Oke. sebaliknya ketika nanti ada flow masuk ke Indonesia dan juga harga obligasi itu akan naik, yieldnya turun, reksadana pendapatan tetap akan memberikan imbal hasil lebih tinggi karena ada capital gain dari mark to market harga dari obligasi syariah. Seperti itu, Mbak. Oke, nah kira-kira nih Mas, kalau misalkan ada investor baru gitu yang mau mencoba di apa namanya reksadana pendapatan tetap ini, kira-kira siapa sih yang cocok untuk berinvestasi di reksadana ini Mas gitu? Ada nggak sih karakteristik sendirinya atau misalkan ketentuannya gitu? Atau mungkin dari Mas Yudanya ada tips atau gimana gitu? Mungkin boleh di-share nih Mas. Oke, nah ini makanya dengan adanya IG Live saat ini sangat membantu Mbak, karena kalau boleh saya Betul. cerita nih Mbak ya, zaman dulu saya itu SMA tahun 2004, jadi ketahuan lah umur saya sekarang berapa Mbak, kurang lebih masih milenial kok Mbak saya. Itu Masih kelihatan muda kok Mas. masih kelihatan muda, alhamdulillah Mbak. Jadi tahun
2004 itu Mbak, saya Mm-mm. ada uang kebetulan dikasih sama om sama tante saya gitu Mbak. Zaman dulu itu kan saya pemahaman mengenai pasar modal itu belum belum terlalu paham ya Mbak ya. Waktu itu saya ada uang lebih, terus saya sama kakak saya diskusi nih, oh uangnya mau dipakai buat apa nih? Oh, Mm. deposito atau apa ya, pilihannya kan cuma deposito karena kita dari kecil itu diajarkan untuk menabung. Nah waktu itu kita lihat, oh ada namanya reksadana saham Mbak. Gitu. Jadi waktu itu kita beli reksadana saham tuh Mbak, tahun 2004 tuh Mbak, Oke. pertama kali pas saya SMA tuh. Ya amount-nya lumayan ya untuk ukuran anak SMA lah. Dan saya cairkan itu tahun 2007 Mbak. 2007 itu kita lumayan pertumbuhan asetnya karena memang secara jangka panjang itu reksadana itu bisa memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Nah, Mm. berangkat dari cerita saya itu adalah waktu itu saya nggak tahu tuh Mbak, hanya tahu reksadana saham aja gitu kan. Saat ini kita udah ada macam-macam pilihan gitu, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran atau balance fund yang sering Campuran. disebut seperti itu, atau reksadana saham. Nah, kalau saya selalu memberikan advice ya ke teman-teman, ke om, tante saya itu berdasarkan 3 hal kalau berinvestasi. Satu, time horizonnya seberapa panjang, Mbak. Kalau misalnya kita masih muda nih, kayak Mbak Aping nih juga kan masih muda nih, masih milenial nih. Terus kayak saya juga masih kategori milenial dan kebutuhannya masih jangka panjang, itu bisa kita berinvestasi di reksadana saham syariah atau reksadana pendapatan tetap syariah gitu karena time horizonnya masih panjang itu. Kedua, expected return-nya seberapa besar. Tentu kalau kita berinvestasi di reksadana seperti pasar uang atau pendapatan tetap, tentu imbal hasil secara jangka panjangnya lebih besar dibandingkan reksadana saham kan Mbak, karena reksadana Mm. saham itu masih memberikan imbal hasil lebih tinggi kan kalau marketnya rally kan. Tapi yang ketiga itu adalah tadi kan time horizon, expected return, satu lagi risk tolerance-nya. Seberapa tinggi tolerance kita bisa mentolerir kenaik turunan dari mark to market harga NAV reksadana kita. Kalau kita misalnya beli, kita nggak kuat tuh melihat besok turun banyak atau naik banyak, ya jangan beli reksadana saham Ya. gitu. Karena basically buy, hold, kita lihat 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi hasilnya bisa lebih besar gitu Mbak. Nah kalau itu mungkin saya rasa 3 hal itu yang harus kita tanyakan dulu ke diri kita. Mm. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang masih kebutuhannya jangka panjang, itu sangat baik untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap syariah maupun reksadana saham syariah gitu. Tapi kalau kebutuhannya short term, jangka pendek, dan mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi ada kebutuhan, saya rasa saya sangat mengencourage untuk berinvestasi di reksadana pasar uang syariah. Karena sekarang dengan adanya platform digital, dengan Betul. dengan kita bisa klik langsung subscribe itu memudahkan Mbak. Karena seperti saya sendiri nih Mbak, misalnya tanggal 25 gajian nih Mbak, gitu. Kan ya kebetulan cicilan banyak Mbak, masih nyicil nih, cicilan banyak. Tapi kan nggak semuanya kita langsung bayar gitu kan Mbak. Betul. Jadinya ada 1 minggu, 2 minggu, dan ada yang kita tabung, ada yang kita buat nanti payment, misalnya kartu kredit atau payment listrik atau apa masih 2 minggu, 3 minggu ke depan. Itu kan uangnya kalau ditaruh di rekening biasa kan idle ya Mbak ya, dan Mm. bunganya atau bagi hasil nisbahnya kecil gitu kan. Itu bisa mungkin dimanfaatkan oleh teman-teman sobat pasar modal syariah untuk berinvestasi di reksadana pasar uang syariah. Mm. Karena reksadana pasar uang syariah itu bisa dicairkan T plus 1 ya at anytime kecuali Sabtu Minggu. Nah, jadinya ketika ada gajian bisa langsung di subscribe ke sana. Nanti kalau ada kebutuhan baru di-redeem tuh Mbak. Nah, itu imbal hasilnya setara atau bagi hasil setara deposito, bahkan ada yang lebih tinggi dibanding deposito syariah, tetapi likuiditasnya kita bisa cairkan anytime gitu. Jadinya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dengan adanya sekarang kemajuan teknologi memudahkan kita. Kalau dulu kan kita harus ngisi form, kita harus ke Betul. bank ataupun misalnya ke selling agent ya kan. Kalau sekarang dengan online ini memudahkan kita dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang punya Dengan rebahan aja udah kebutuhan. bisa ya, Mas? Bener, bener, dan itu bisa dimulai dari amount yang saya rasa cukup cukup kecil ya, nggak terlalu Mm. besar. Jadinya itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman berinvestasi di sana, Mbak. Seperti itu.
Nah, jadi ini untuk sobat semua dan untuk teman-teman juga, jadi udah nggak ada alasan lagi nih untuk menunda-nunda untuk memulai investasi ya Mas, karena juga yang tadi Mas Yuda bilang, karena kita udah gampang nih, Iya, dengan berbaring aja tuh kalian udah bisa memulai investasi gitu ya Mas. betul, betul, betul. Nah, Sangat mudah sekarang untuk berinvestasi betul, ya. bener. Nah, apa sih namanya, kita balik lagi nih Mas, ngomongin soal pandemi gitu ya. Kan di Ya, tengah pandemi saat ini nih di Indonesia nih ya Mas, apa sih namanya, banyak nih investor-investor muda gitu kan yang bermunculan gitu akibat ya. kayak mungkin kayak teman aku juga banyak nih Mas, gara-gara pandemi mereka coba-coba nih untuk investasi, tapi mungkin banyak juga nih yang belum tahu gitu kan. Nah, kira-kira nih Mas, untuk investor pemula gitu sebaiknya masuk atau memulai investasi dengan instrumen apa sih Mas? Oke, iya. Betul Mbak, sekarang memang banyak tuh investor muda yang masuk. Makanya ada Hmm, terms baru, ini angkatan corona Mbak. Jadinya, jadi betul. graduate-nya itu pas zaman corona, mereka jadinya berinvestasi zaman corona. Jadinya mereka banyak sekarang masuk ke Hmm, pasar hmm, modal. hmm. Nah, sayangnya itu adalah banyak teman-teman investor yang baru ini, mereka mungkin pemahaman atau edukasinya soal pasar modal masih belum kurang gitu. Jadinya Hmm, kalau hmm, mungkin betul. teman-teman OJK kan selalu bilang bahwa investor itu sering nikmati dulu baru pahami. Padahal sebenarnya kan pahami dulu baru nikmati hasilnya gitu. Hmm, Dalam hal hmm, ini hmm, adalah kita hmm. memahami dulu nih berinvestasi di saham itu resikonya apa, berinvestasi di obligasi itu resikonya apa, berinvestasi di pasar uang itu resikonya apa gitu. Baru memahami bahwa oh returnnya segini atau nikmatinya segini gini Mbak. Sering itu kebalik Mbak, jadinya menikmati dulu oh tergoda oleh potensi return yang besar, tapi mereka tidak tahu atau tidak bisa mengaccept volatility atau risiko penurunan nilai aset. Gitu. Jadinya Iya. saya rasa mungkin untuk perkenalan teman-teman yang baru masuk ke pasar modal berinvestasi ini boleh berinvestasi di reksadana pasar uang syariah dan reksadana pendapatan tetap syariah. Karena yang pertama, reksadana pasar uang syariah kan tadi yang saya sudah sampaikan, karena underlying asetnya itu adalah obligasi syariah yang kurang dari 1 tahun dan deposito syariah, volatility-nya relatif rendah gitu, dan Hmm. itu risiko yang terjadi palingan hanya risiko gagal bayar. Tapi makanya peran manajer investasi itu sangat penting dalam pemilihan ya, karena di situ manajer investasi harus melakukan apa yang dinamakan due diligence secara teliti terhadap underlying asetnya. Kedua, dari reksadana pendapatan tetap itu sangat saya mengencourage, karena sekarang kalau taruh di deposito bank syariah ataupun maupun bank konvensional ini dengan tadi yang sudah kita bahas suku bunga rendah itu, ini menyebabkan rate depositonya juga sangat rendah kan. Dan itu saya rasa bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang baru masuk untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap syariah. Karena secara Hmm. jangka panjang itu akan memberikan hasil lebih tinggi. Sebagai gambaran, seperti tahun lalu Mbak, salah satu fund syariah kita, pendapatan tetap syariah itu bisa book net return itu sebesar 12%. Karena Oh, waktu oke. awal corona itu kan sempat turun memang kan, dan setelah adanya respon kebijakan dari uh, otoritas fiskal, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan moneter dengan adanya stimulus-stimulus ini, saya yakin, wah ini apa namanya obligasi kita terlalu murah nih, karena waktu itu kan orang banyak yang for sale karena panik ya, karena Hmm, akibat benar. pandemi ini. Dan itu kita manfaatkan Mbak untuk kita beli di harga yang lebih murah, sehingga kita alhamdulillah bisa book return itu 12% di full year tahun 2020 untuk reksadana pendapatan tetap syariah. Seperti itu. Nah, untuk tahun ini mungkin karena yield kita udah turun cukup banyak ya di awal tahun, di tahun kemarin, mungkin masih ada upside Mbak, seperti yang tadi saya bilang, apalagi 1 bulan terakhir ini karena kenaikan US Treasury, aset-aset obligasi kita itu turun Mbak harganya kan, karena ada adjustment dari spread antara US Treasury dan obligasi kita. Nah, ini bisa Hmm. dimanfaatkan nih untuk teman-teman sobat-sobat investor pasar modal syariah ini untuk berinvestasi, karena beli sekarang ini quote unquote lebih murah dibandingkan di Januari Mbak. Karena Januari itu yield kita itu 10 tahun itu di 5,9-an, sekarang udah 6,7 Mbak. Jadi kalau Oh, yield oke. itu kan berbanding terbalik sama harga. Jadi nanti kalau kita let's say kita beli sekarang di 6,7, nanti kita beli lagi mungkin yieldnya turun 6,5,
kita believe di tahun 2021 ini yield harusnya akan turun nih ke level 5,75 sampai 6%. Jadi ya seiring penurunan yield itu akan memberikan apresiasi harga dan itu akan memberikan capital gain di reksadana pendapatan tetap. Jadi ya sobat pasar modal syariah ini bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain di berinvestasi di reksadana pendapatan tetap syariah selain dari recurring coupon seperti itu, Mbak. Berarti dapat dikatakan nih Mas ya, untuk membeli reksadana pendapatan tetap itu tuh untuk sekarang ini tuh waktu yang tepat gitu Mas? Iya, Kayak gitu. saya rasa ini waktu yang Oke. tepat karena kita melihat ini hanya temporary ya Mbak ya. Soal kenaikan US Treasury ini dan statementnya sudah very clear kok yang disampaikan oleh Jerome Powell bahwa tapering itu tidak akan dilakukan di tahun 2021 paling cepatnya 2022 akhir dan saya sepakat bahwa apa yang disampaikan dikomunikasikan oleh Jerome Powell maupun Menteri Keuangan dari Amerika, Janet Yellen yang juga mantan central bankers juga gitu, uh, mereka akan mengkomunikasikan secara jelas ke market gitu dan itu tidak akan memberikan reaksi yang mengagetkan. Ini berbeda kondisinya dibanding 2013. Jadi ya kalau saya lihat kok investor-investor khususnya di US ya ini udah ketakutan duluan nih bahwa inflasi akan naik. Padahal kemarin angka pengangguran masih jobless claim masih jelek gitu, masih tinggi jobless claim yang di Amerika kemarin baru dirilis datanya. Jadi kalau 2013 itu mereka justru lihat oh pas 2003 baru statement dari Gubernur Bank Sentral bilang bahwa oh tapering akan berlangsung. Padahal di 2016 itu langsung kaget gitu Mbak. Kalau sekarang belum terjadi, inflasinya belum kelihatan banget dan statementnya udah jelas dari Jerome Powell, mereka udah jual bonds yang gitu ini menyebabkan US Treasury naik gitu. Jadinya ada yang bilang ya mereka lagi mengcorner the Fed gitu kan bahasanya di sana. Ya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman investor juga untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap syariah karena imbal hasil obligasi kita bagus, salah satu yang tertinggi. Spreadnya terhadap regional maupun terhadap US masih tebal Mbak, sekitar 515 sampai 520 basis point. Dan kondisi fundamental Indonesia ini cukup baik loh Mbak, karena bisa dilihat kalau budget defisit negara-negara lain akibat corona ini sampai 10%, Mbak. Kita cuma 6% dan bahkan di tahun 2023 nanti akan dibalikan di bawah 3%. Jadi ya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan termasuk Bu Sri Mulyani ya sebagai penjaga budget dan pengelola kebijakan fiskal kita, Bu Sri Mulyani sangat sangat berhati-hati dan memang apa yang dilakukan saya rasa sudah benar ya. Jadinya ini bisa menstimulate foreign investor maupun local investor untuk masuk lagi ke pasar modal kita khususnya di instrumen pendapatan tetap syariah. Seperti itu Mbak. Oke deh, baik. Nah, selain potensi investasi yang didapatkan dari reksadana syariah pendapatan tetap yang telah disebutkan oleh Mas Yuda tadi, kira-kira nih Mas, risiko apa aja sih yang perlu investor ketahui nih ketika mereka berinvestasi di reksadana syariah pendapatan tetap ini, Mas? Oke, pertama risiko itu yang paling besar itu adalah risiko gagal bayar, Mbak. Itu yang paling ditakutin oleh para fixed income fund manager di seluruh dunia kan. Makanya kita berhati-hati dan kalau di salah satu produk pendapatan tetap syariah kita pure masih berinvestasi di obligasi pemerintah. Karena kita melihat kalau obligasi pemerintah itu kan bisa dikatakan zero risk ya Mbak ya. Jadinya negara itu akan gagal bayar ketika negara itu bubar Mbak sebagai satu negara gitu. Sedangkan kalau di obligasi korporasi masih ada potensi ketika suatu perusahaan yang meng-issue obligasi itu mereka default atau apa pilot ya Mbak ya. Jadi itu yang kita hindari, itu yang risiko terbesar. Makanya peran manajer investasi sangat penting dalam pengelolaan. Dan kalau di Trimegah Asset Management kita makanya ada Bond Universe, Mbak. Bond Universe itu adalah obligasi-obligasi mana saja yang setelah kita assess, kita melakukan research terhadap underlying tersebut yang bisa masuk, Mbak, selain obligasi negara. Nah, dan itu kita pantau juga perkembangannya. Apalagi kayak kejadian tahun 2020 tuh, Mbak, ketika ada pandemi kan ada beberapa sektor ya, teman-teman di airlines, teman-teman di tourism itu kan kena hit paling besar kan. Nah, itu pasti akan memberikan impact negatif ya kalau kita memegang obligasi di sektor-sektor tersebut.
Seperti itu. Jadinya itu resiko gagal bayar. Kedua itu resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu terjadi misalnya Mbak Aping nih subscribe reksadana kita. Nah, harusnya kan kalau Mbak redeem, kita harus bisa memberikan atau membayarkan apa yang Mbak redeem ini dari subscription Mbak ini. Paling lama itu T plus 5. Tapi biasanya kita normalnya T plus 2 untuk pendapatan tetap syariah. Itu bisa aja gagal ketika kita nggak ada cash, Mbak. Jadi semuanya Hmm. bentuknya itu obligasi, dan obligasi itu kita mau likuidasi, nggak ada yang mau beli. Gitu, itu risiko yang terjadi. Makanya kalau di pengelolaan di Trimegah Asset Management itu kita menjaga tuh Mbak likuiditas, dan untuk pemilihan obligasinya pun kita milih yang likuiditasnya bisa kita cairkan dengan waktu yang cepat Mbak. Jadi kita mau menjaga supaya para investor itu bisa bisa subscribe dan bisa redeem juga, nggak ada penundaan dari pembayaran. Itu dari sisi risiko likuiditas. Ketiga itu adalah risiko yang dinamakan risiko pembubaran tuh Mbak. Hmm. Kayak mungkin Mbak ngikutin waktu beberapa bulan yang lalu ada salah satu manajer investasi yang membubarkan gitu kan. Nah itu bisa ada exit plan-nya kan macam-macam, bisa itu dialihkan ke manajer investasi lain atau langsung dijual ke harga pasar saat itu dan dilikuidasi. Nah itu kan ada risiko juga tuh Mbak dari sisi Hmm. itu. Hmm. Makanya itu 3 hal risiko yang saya rasa itu yang perlu diperhatikan oleh para investor sebelum berinvestasi di reksadana pendapatan tetap syariah. Jadi kalau saya konklusikan, mungkin teman-teman sobat pasar modal syariah perlu melihat sebelum beli reksadana pendapatan tetap syariah. Oh, manajer investasinya gimana sih ini? Reputable atau enggak? Hmm. Kedua, track recordnya seperti apa? Gitu. Performance historicalnya seperti apa? Walaupun historical performance tidak menjamin bahwa future performance akan lebih bagus, tetapi at least ada gambaran. Ketiga, melakukan, bisa lihat di fund fact sheet apa yang lembar itu Mbak, lembar yang informasi mengenai reksadana ini berinvestasi di mana. Nah itu bisa dilihat tuh manajer investasi itu berinvestasi di mana aja. Dan itu kalau misalnya berisiko kan lebih baik kita hindari seperti itu. Jadinya itu yang saya rasa yang perlu dilakukan oleh teman-teman investor sebelum berinvestasi di reksadana pendapatan tetap syariah ini. Oke Gitu deh, Mbak, wah, kira-kira Mbak Ting. Masya Allah penjelasannya. Mantap, Mas Yuda. Nah, Mas Yuda nih, mungkin juga bisa nih Mas dijelaskan gimana sih cara memilih produk reksadana syariah pendapatan tetap yang baik untuk dijadikan portofolio investasi nih Mas. Nah, itu gimana tuh Mas? Oke, yang pertama ini Mbak, karena kan reksadana ini dikelola oleh manajer investasi. Jadi Mm-mm. sobat pasar modal syariah ini harus melakukan due diligence terhadap manajer investasinya Mbak. Mm. Kan ibaratnya kan kalau kita mengelola dana orang itu suatu amanah ya Mbak ya. Apakah teman-teman pasar modal syariah ini melihat MI-nya amanah atau enggak Mbak? Kalau enggak amanah ya lebih baik jangan gitu kan. Mm. Kalau merasa amanah, oh oke. Berarti percaya nih terhadap manajer investasi, dan manajer investasi itu akan mengelola sesuai dengan jalur-jalur dan guidelines yang sesuai arahan OJK maupun yang untuk menjaga supaya risiko-risiko yang tadi saya sebutkan di atas itu bisa dihindari gitu. Jadi pertama melakukan due diligence terhadap manajer investasinya. Kedua adalah teman-teman pasar modal syariah bisa melihat nih underlying asetnya apa gitu. Kalau obligasi negara ya bisa dikatakan risikonya lebih kecil gitu. Kedua, kalau misalnya berinvestasi di obligasi korporasi kan ada tuh biasa disebutkan obligasinya apa aja. Biasanya top 10 Mbak, itu Mm. kita stated di fund fact sheet ya Mbak ya. Nah, itu bisa dilihat tuh ini obligasinya gimana, dan teman-teman bisa bisa melihat juga, oh kalau misalnya dinilai manajer investasinya terlalu berani atau mengambil risiko yang tidak sesuai, lebih baik jangan berinvestasi di reksadana tersebut. Tetapi saya rasa kalau para manajer investasi sudah melakukan PR-nya Mbak ya, insya Allah Mbak nggak akan kejadian default ataupun gagal bayar karena likuiditas. Nah yang ketiga itu adalah dicoba aja Mbak, subscribe terus redeem, bisa nggak tepat waktu membayarkan uang redemptionnya. Kalau bisa ya berarti memang manajer investasi itu atau reksadana tersebut sudah proper lah pengelolaannya, seperti itu Mbak.
gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal faktor nih, Mas, kira-kira faktor apa aja sih, Mas, yang dapat mempengaruhi kinerja dari si reksadana syariah pendapatan tetap ini nih, Mas? Oke, berinvestasi di obligasi itu sangat berkaitan dengan kondisi makro ya Mbak ya. Kondisi Hmm, makro itu baik makro di Indonesia maupun kondisi global. Nah, apa yang terjadi 1 bulan terakhir ini salah satu bentuk kejadian kondisi global yang sedang volatile, khususnya di Amerika Serikat. Karena US Treasury naik. Jadi ya, kita sangat melihat tuh Mbak perkembangan dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, apa yang terjadi di Eropa, dan juga apa yang terjadi di Indonesia, respon kebijakan apa yang sudah diambil pemerintah, dan salah satu gimana yang dilakukan oleh pemerintah untuk keluar dari pandemi ini sesegera mungkin, Mbak. Gitu. Jadinya kita believe bahwa kalau pandemi ini segera berakhir, aktivitas ekonomi akan berjalan lebih cepat, kembali normal, dan itu akan memberikan impact positif di sektor real, dan itu akan terreflect di result dari perusahaan-perusahaan yang listed di bursa maupun yang mengeluarkan obligasi. Jadi yang pertama itu makro, kedua itu kita melakukan top down juga tuh Mbak ke industri. Jadi ya kayak misalnya tahun lalu tuh Mbak, kita avoid industri-industri yang memang highly impact dari corona ini Mbak. Gitu ya, kayak tadi yang sudah saya sebutkan. Karena kan ya kayak misalnya orang Mbak Aping traveling setahun 2 kali karena corona ya di rumah aja kan gitu kan iya, Mbak. betul. Kita juga sekarang dulu biasanya ke mall apa namanya F&B makan di luar segala. Sekarang awal-awal kita nggak berani sama sekali tuh Mbak, Hmm, sampai baru kita baca bahwa penularan dari makanan itu relatif kecil segala macam, dan asalkan kita panasin lagi. Baru kita berani tuh Mbak order via GoFood, GrabFood gitu. Kalau dulu kan kita masak sendiri kan awal-awal iya. pandemi. Nah itu pasti kena impact kan sektor F&B kan gitu. Nah itu yang kita lihat, kita melakukan analisa secara top down, kita lihat industrinya seperti apa, dan kita lihat juga emitennya itu Mbak, apakah Hmm. emitennya pernah gagal bayar, apakah emitennya didukung oleh grup yang besar, karena kan sewaktu-waktu kalau mereka membutuhkan uang, kalau grup besar dan reputasinya bagus, mereka mudah untuk dapatkan financing dari bank seperti itu. Jadinya faktor makro yang kita lihat turun ke faktor industri dan analisa emiten masing-masing pihak atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi sebagai untuk kita gunakan sebagai underlying reksadana pendapatan tetap kita. Seperti itu, Mbak. Oke deh, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Sebelum kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pasar Modal Syariah, karena udah lumayan banyak juga nih beberapa pertanyaan yang ada saat ini Iya, gitu. Nah, iya, saya lihat udah sebelumnya, banyak nih. betul. Nah, mungkin nih, Mas, pertanyaan terakhir dari aku gitu. Bagaimana sih, Mas, performa reksadana syariah pendapatan tetap di tahun 2020 lalu dan dan prediksi di tahun 2021 ini nih, Mas? Nah, itu gimana tuh, Mas? Oke, kalau dari datanya ya Mbak ya, Mm-mm. saya udah tarik datanya dan cek, itu average reksadana pendapatan tetap syariah itu di tahun 2020 itu membukukan return sebesar 7%, 7 sampai 7,5%. Nah, untuk tahun 2021 ini, saya rasa returnnya tidak akan sebesar 2020 Mbak, karena memang Hmm. kan di 2020 itu sempat marketnya crash, terus akhirnya rally Mbak cepet. Nah, sekarang ini saya melihat bahwa mungkin average itu returnnya di tahun 2021 ini sebesar 6%-an Mbak netnya kira-kira. Karena kan seiring penurunan suku bunga dan juga rally-nya udah kejadian di tahun 2020. Tapi saya rasa return 6% net itu sekarang sudah cukup bagus ya Mbak ya di Hmm. tahun 2021 ini, karena kalau kita compare kan, kalau kita berinvestasi itu kita sesuai kebutuhan dan kita apa relatif return ya, kita compare dengan instrumen lain. Biasanya kita compare dengan instrumen deposito ya. Mbak Aping tahu sendiri deposito Hmm. di bank syariah sekarang mungkin 3 sampai 4% bagi hasilnya itu gross ya Mbak ya. Jadinya Ya. mungkin netnya hanya sekitar 2%. Saya rasa makanya investasi di reksadana pendapatan tetap syariah bisa membukukan return 6 sampai 7% di tahun 2021 udah cukup bagus, dan bisa dijadikan alternatif berinvestasi bagi sobat pasar modal syariah ya, yang mungkin risk tolerance-nya belum berani untuk berinvestasi, dan apa namanya time horizon-nya belum jangka panjang untuk masuk ke reksadana saham syariah gitu. Jadinya bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap syariah. Dan juga mungkin dalam berinvestasi Mbak,
walaupun kita masih muda gitu, Hmm. ada baiknya kita diversifikasi, Mbak. Karena kan bisa aja kita pasar apa namanya equity harusnya walaupun outlook-nya bagus tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi itu harga harga equity-nya bisa drop gitu kan. Jadinya dengan ada diversifikasi kita bisa mengurangi risiko dari concentrated risk di salah satu aset, Mbak. Jadi saya rasa reksadana pendapatan tetap syariah itu sangat baik sebagai sarana berinvestasi untuk segala usia ya Mbak ya, usia Hmm. muda, usia usia lanjut usia itu sangat 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 baik karena memang secara karakteristik mereka berinvestasi reksadana pendapatan tetap syariah ini kita masih mendapatkan recurring kupon dari bagi hasil obligasi syariah seperti itu. Wah, Masya Allah. Oke dah nih, kalau gitu Mas Yuda, kita langsung aja nih, apa namanya, kita ulik-ulik nih Sobat dari pertanyaan-pertanyaan Sobat Pasar Modal Syariah yang sudah ditanyakan nih. Nah, Boleh, ini boleh. pertanyaan-pertanyaan, pertama nih Mas Yuda, dari Ya, Nurmansyah SA. Dia menanyakan bagaimana dengan pendapat Mas Yuda dengan pendapat Bu Sri Mulyani tentang bubble aset nih Mas. Nah, itu gimana tuh Mas? oke. Oke, kalau kita lihat sih mungkin untuk di Indonesia sendiri itu belum bubble ya Mbak ya, Hmm? apalagi di obligasi negara karena tadi saya mungkin saya bahas dari obligasi negara dulu ya Mbak ya, karena kita lihat spread kita terhadap US Treasury itu masih salah satu yang paling tinggi Mbak dibandingkan Malaysia, Filipina, India. Sedangkan kondisi makro kita ya sorry itu sih kita Hmm. much better dibandingkan negara-negara tersebut, Mbak. Karena memang kita base consumption-nya gede kan. Dan juga kita ini young population, Mbak. Salah satu benefit young population adalah setoran pajaknya itu masih tinggi, Mbak. Compare kalau kayak di Eropa itu atau di Jepang, khususnya di Eropa lah, itu udah masuk aging population. Jadi memang berat sekali di Eropa untuk recovery-nya cepat karena memang mereka kan angkatan kerjanya sudah sedikit ya Mbak ya, mostly udah masukin aging population dan artinya iuran pajaknya itu sudah tidak sebesar negara-negara di Asia termasuk Indonesia gitu kan. Jadi saya rasa di Indonesia untuk aset pendapatan tetap itu belum bubble, Mbak. Yang kedua, kalau untuk Oke. beberapa saham-saham, saya rasa secara umum itu masih baik karena kita lihat di forecast lembaga-lembaga dunia itu memforecast Indonesia itu di tahun 2021 itu bisa tumbuh sampai 4,5 sampai 4,9% baru di-upgrade Mbak dari 4%. Hmm. Karena mungkin mereka melihat ternyata vaksinasi roll out di Indonesia ini lebih bagus dibanding negara-negara lain gitu Mbak. Kayak di Indonesia kan mungkin sekarang target dari Pak Jokowi by Agustus nanti 17 Agustus tuh Mbak kita udah 70 juta orang yang divaksinasi gitu kan. Dan sekarang saat ini vaksinasi lansia kok kelihatannya saya lihat beberapa titik itu angkanya kita average itu udah sekitar 250.000 sampai 300.000 orang per Hmm. hari gitu. Jadi target government by Juni udah bisa vaksin 21,6 juta jiwa. Eh, mudah-mudahan ya itu bisa bisa tercapai dan semakin cepat dengan adanya vaksin mandiri dan apa namanya nanti yang usia muda, usia produktif sudah bisa divaksin, itu saya rasa akan mempercepat pemulihan ekonomi dan itu akan translate juga ke performa dari saham-saham ataupun obligasi yang memang terdaftar di bursa saat ini, Mbak. Jadinya kalau saya bilang sih Indonesia itu belum bubble, Mbak. Tapi kalau mungkin di luar ada beberapa aset kelas khususnya yang sekarang lagi hits, misalnya Hmm. currency digital itu mungkin ya bisa dikatakan ya itu bubble kali ya Mbak ya. Tapi saya nggak mau bahas ke sana karena di Indonesia aset kelas yang saya lihat sih itu belum belum bubble seperti itu Mbak. Oke deh. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak Nurmansyah, semoga terjawab Ya, nih Mbak. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kita ambil 3 pertanyaan ya, Mas? siap siap Mbak, monggo Oke Mbak. deh. Ini ada dari Zaki Katami. Dia nanya obligasi itu sama dengan kupon dan kupon sama dengan riba. Lalu apa bedanya dengan produk syariah seperti sukuk? Mohon Min, saya masih bingung dia bilang kayak gitu. Jadi dia butuh pencerahan nih Mas. Oke, jadi gini, kalau di apa namanya di syariah, daftar efek syariah itu Mbak, obligasinya itu istilahnya itu bagi hasil dan itu ada skema yang dibentuk sedemikian rupa. Jadi itu bukan riba. Jadinya itu Hmm. ada sistem kayak company itu menyewakan mesinnya
dan itu digunakan untuk pembayaran kupon. Jadinya sudah di-structure dan sudah di-approve oleh Badan Pengawas Syariah dan OJK Syariah juga kan untuk isu underlying itu. Dan itu kita ada listnya tuh daftar efek syariah. Jadi kalau saya nih Mbak selaku manajer investasi, misalnya mengelola reksadana pendapatan tetap syariah, saya beli obligasi konvensional atau melakukan penempatan di deposito bank umum Mbak yang Hmm? konvensional, saya akan di apa namanya di blacklist gitu, bukan di blacklist, di inform sama compliance dari Trimegah, dari custodian dan juga dari OJK, dan itu harus segera dikeluarkan gitu. Itu nggak bisa, bahkan baru mau beli pun itu tidak bisa masuk Mbak. Jadi memang pengelolaan sekarang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan itu selalu diawasi oleh Badan Pengawas Syariah Mbak, seperti itu. Oh, oke deh, jadi nggak usah khawatir gitu lah ya Mas, Ya, intinya. gak usah Oke. khawatir karena memang underlying atau obligasinya itu sudah memenuhi prinsip syariah seperti sukuk atau Hmm. PBS, project based sukuk, atau seperti yang sekarang lagi proses book building itu sukuk retail 14 ya Mbak ya, kalau nggak salah Hmm. ya Mbak ya, Hmm. itu yang laku kayak kacang goreng tuh oversubscribe 3 kali. Ya, itu Iya. salah satu bentuk tuh Mbak bahwa penetrasi dan antusias investor itu untuk masuk ke pasar modal syariah, berinvestasi di instrumen-instrumen syariah itu sangat tinggi Mbak. Gitu. Oke deh. Ini untuk pertanyaan terakhir nih dari Ya, Indomai_my. Dia nanya, saya punya anak usia 3 tahun, ingin menabung untuk pendidikan dia hingga ya, dia sampai dengan hingga S3 dia bilang. ya. Kira-kira baiknya nabung saham atau ke saham langsung ya? Baiknya tuh nabung rutinnya berapa rupiah ya Mas gitu. Nah, itu gimana tuh Oke, Mas? oke. Mbak, itu ini orang tua yang sangat visioner. Saya suka ini, Bob. Iya. Udah long term tuh targetnya. Berarti kan sekarang 3 tahun, jadi mulai kuliah itu kan umur usia 17 ya Mbak ya, sampai S3 mungkin insya Allah kalau lancar sampai usia 35 tuh ya, kalau kalau program doktoral atau PhD ya Mbak ya. Jadi saya rasa sih kalau mau apa namanya nabung rutin itu saya sangat eh, meng, apa namanya mengadvise untuk masuk ke reksadana saham syariah. Karena kalau beli sahamnya langsung kan kadang-kadang kita nggak ada waktu ya untuk Mm-mm. untuk apa namanya melihat apakah emiten tersebut. Contoh lah, ada beberapa emiten yang 10 tahun yang lalu jaya Mbak. Tapi karena memang adanya perubahan struktur dan ada era digital saat ini, mereka kena impact tuh Mbak. Jadi misalnya ada beberapa beberapa contoh lah, salah satu sektor finansial yang dulu cabangnya banyak, sekarang dengan ada era digital mereka harus adjust kan, Mm. dengan supaya supaya tidak buka cabang banyak karena bisa dimanfaatkan era digital ini untuk cut OPEX-nya mereka seperti itu. Jadinya saya rasa dengan kita berinvestasi di reksadana saham syariah, itu manajer investasi akan melakukan pengelolaan secara aktif. Gitu. Jadinya yang kira-kira berprospek mereka akan overweight di sana, dan kira-kira yang sekarang sudah tidak berprospek mereka underweight atau bahkan tidak berinvestasi di sana sama sekali. Jadi pengelolaan aset saham jangka panjang yang aktif itu akan memberikan imbal hasil yang lebih optimum menurut saya Mbak. Jadi kalau Oke. untuk alokasinya saya sangat mengencourage untuk berinvestasi di reksadana saham syariah Saham saja Mbak, syariah. daripada beli sahamnya langsung, karena kan kita kadang-kadang nggak ada waktu, dan satu lagi kalau kita belinya satu atau dua itu terlalu ada concentrated risk di Mm. sana kan. Kalau di reksadana saham syariah itu macam-macam kan, ada banyak kan Mbak, jadi lebih diversifikasi. Terus kalau mengenai besarannya ya semakin besar semakin bagus kalau menurut saya kan. Jadi memang Yang penting saya disesuaikan rasa aja gitu ya, betul Mas. disesuaikan, karena itu disesuaikan dengan personal financial Betul. masing-masing dari investor seperti itu. Betul deh. Wah, nggak kerasa nih, Mas. Kita udah live hampir 60 menit nih dengan Waduh, Mas udah berjam Yuda. 5 ya Mbak ya. Iya, bener. Sekali lagi Memang seru pokoknya nih Mbak kalau seru bahas banget. ini Mbak, pasar modal Bener. syariah ini, karena memang Bener. saya berasa antusiasnya itu cukup tinggi, dan khususnya kayak di Trimegah kita sekarang makanya selalu rutin tuh Mbak. Jadinya semua etalase toko kita, dari pasar uang, dari pendapatan tetap, dari balance funds, dari equity syariah itu ada semua Mbak. Jadi udah komplit gitu, dan beberapa tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan AUM di sana Mbak. Makanya saya senang juga nih dari pasar modal syariah sudah kolaborasi juga nih untuk melakukan IG Live ini untuk memberikan edukasi ya Mbak ya. Iya, Ya, betul. ini penting sekali nih supaya
investor-investor ini kan juga nggak salah langkah ya Mbak ya, Benar apalagi yang sekali. baru-baru ini seperti itu. Mm-mm. Mungkin Semoga nanti kita bisa live mencerahkan. bareng lagi nih, Mas. Ya. Mudah-mudahan Mbak, Insya Allah Mbak bisa bisa live bareng lagi Mbak. Oke deh, ini karena keterbatasan waktu juga, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Mas Yuda nih karena udah Ya, menyempatkan waktunya dan juga memberikan informasi-informasi dan insightful sekali nih. Semoga Sobat Pasar Modal Syariah dan teman-teman Trimega juga mendapatkan informasi lagi nih dari Mas Yuda gitu. Dan oke deh kalau gitu, makasih banyak nih sekali lagi Mas Yuda. ya, Salam untuk keluarga di rumah, untuk rekan-rekan Trimega juga, stay safe and healthy, dan mungkin kapan-kapan kita bisa live lagi ya, Mas? ya siap Mbak, ikut instruksi Mbak. Oke deh. Thank you ya Mbak Oke, ya. kalau gitu ya, sama-sama, Selamat sore Mas. semuanya. Ya Sore. izin pamit ya. Selamat sore, sehat semua. Oke. Iya, sebentar. Ya. Nah, terima kasih banyak nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semuanya yang udah menonton live ngopi, ngobrol investasi bareng Pasar Modal Syariah sore ini. Dan jangan lupa untuk Sobat semua yang mau belajar mengenai investasi agar tak terjebak dengan investasi bodong nih, teman-teman semua bisa cek highlightnya Instagram Pasar Modal Syariah, atau mungkin untuk info lebih lanjutnya dan info lebih lengkapnya lagi, Sobat semua bisa cek di websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Nah, jangan lupa juga nih buat Sobat semua selalu tontonin live ngopi ngobrol investasi bareng Pasar Modal Syariah setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 dengan para pelaku komunitas investasi ya Sobat. Oke deh kalau gitu aku Aping izin pamit dulu. Nanti untuk yang ketinggalan boleh cek di IGTV kita ya. Jadi oke deh, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.